kakak-kakak. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan ini ke teman-teman kalian video saya. Nah, habis apa ya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar struktur atom dan konfigurasi elektron ya kakak-kakak. Untuk yang ke bawah kotak itu adalah golongan ya. Di situ ada golongan 1A, biasa kita lihat ada golongan 2A, lalu ada golongan transisi yaitu golongan B, ada 3B sampai dengan 2B. Nah, itu tidak perlu kalian hafal ya karena banyak, dan juga yang paling penting kita harus menghafal golongan A-nya saja. Ada 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Untuk yang kotak ke kanan itu disebut dengan kotak periode atau periode keberapa, dari periode 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai periode 7. Untuk yang warna biru itu ada logam alkali, warna semi logam metaloid kuning, lalu aktinida yang merah, yang pink logam alkali tanah, yang biru non logam reaktif, yang ungu logam transisi yaitu golongan B, yang pink adalah gas mulia, yang hijau adalah logam post transisi, dan yang biru adalah tanida, biru dongker ya. Nah, selanjutnya kita akan menghafal tabel periodik unsur untuk golongan 1A. Nah, berarti kita bisa menghafal dengan tips yang mudah. Berikut tips yang akan kakak share ya. Terima kasih. Setelah kita mengetahui letak golongan periode, langkah selanjutnya yaitu kita harus menghafal golongan 1A dan sampai dengan golongan 8A. Untuk yang golongan 1B dan seterusnya, golongan transisi, itu sebenarnya bisa kita hafalin, tapi kalau misalkan untuk tidak dihafalkan juga nggak apa-apa karena terlalu banyak ya. Dan juga di golongan B itu biasanya jarang keluar di soal-soal yang tentang struktur atom. Nah, untuk memudahkan untuk menghafalnya, di sini kakak sudah membuat cara untuk menghafal lebih mudah supaya nanti teman-teman bisa menghafal secara lebih cepat dan juga gampang mengingatnya, yaitu dengan cara pertama, golongan 1A terdiri dari H, Lina, Kawin, Robi, Cemas, Frustasi. Jadi kita bisa pakai istilah seperti itu. Di sini kakak tulisin ya. H, Lina, Kawin, Robi, Cemas, Frustasi. Nah, itu untuk golongan 1A. Untuk selanjutnya golongan 2A dengan struktur atom hafalannya yaitu beli, mangga, campur, sirsak, bau, rasa. Nah, ini untuk golongan 2A-nya kita pakai istilah dengan B-nya itu beli, MG-nya itu mangga, C-nya campur, sirsak, bau, rasa. Nah, untuk golongan 3A itu biasanya yang keluar yaitu hanya barut dan aluminium ya. Untuk selebihnya jarang keluar, jadi ini yang harus kalian hafalkan. Lalu untuk golongan 4A dengan istilah cewek, siapa, genit, senang, playboy. Nah, untuk golongan 4A dan golongan 5A, N-nya itu negara ya, negara, P-nya Perancis, asal, sebab, biskuit, B-nya biskuit. Kalian bisa pakai istilah apa aja, tapi untuk menghafalnya
akan memudahkan dengan kalimat-kalimat seperti ini gitu ya teman-teman. Untuk golongan 6A-nya, O-nya orang Surabaya, S-nya senang, T-nya telepon polisi. Gitu ya teman-teman. Untuk golongan 7A-nya bisa kita pakai istilah, F-nya Fanta, Coca-Cola, baru, BR-nya baru, I-nya idaman, AT-nya ato, gitu ya. Dan untuk golongan 8A-nya, H-nya heboh, NE-nya negara, AR-nya Argentina, KR-nya karena, C-nya serangan, ranting, RN-nya ranting. Ya teman-teman, kita bisa pakai istilah ini, dan ini wajib dihafalkan untuk struktur atom. Insya Allah nanti kalau misalkan kalian sudah memakai istilah-istilah seperti ini, kalian bisa menghafal struktur atom dengan mudah. Ini untuk golongan 6A, 7A, dan 8A. Untuk yang terakhirnya itu biasanya jarang digunakan ya. Ini yang paling sering keluar pada soal-soal struktur atom. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan mempelajari tentang struktur atom atau bagian-bagian dari atom tersebut ya. Sekarang kakak akan mengambil contoh yaitu kalium pada atom kalium. Nah, di sini atom kalium mempunyai dilihat tabel periodiknya. Tabel periodik itu biasanya seperti ini ya. Nah, K-nya kalium di sini ada angka nomor atomnya, yaitu di sebelah kiri atas biasanya. Itu ada angka 19 dan di bawahnya itu 39, sekian sekian sekian. Nah, yang di atas itu disebut dengan nomor atom, kita letakkan di bawah, dan nomor massa 39, sekian kita lakukan pembulatan ya. Namanya nomor massa. Kita lakukan pembulatan. Biasanya nomor massa itu nama lainnya adalah atom relatif. Atom relatif atau disingkat dengan AR. Seperti itu ya. Nah, 19-nya itu disebut dengan nomor atom. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita akan melihat struktur atom tersebut. Struktur atom tersebut itu langsung ke soal aja ya. Di sini ada sebuah kalium dengan nomor atomnya berapa tadi kita sudah belajar, yaitu 19. Nomor masanya berarti 39. Nah, proton itu sama dengan nomor atom ya. Nomor atom. Untuk mencari proton, yaitu sama dengan nomor atom, yaitu 19. Dan neutron itu adalah nomor massa, didapat dari nomor massa dikurang dari nomor atom. Berarti 39 dikurang 19 sama dengan 20 gitu ya teman-teman. Nah, untuk elektronnya itu adalah proton ya. Tapi bisa juga elektron itu bisa dilihat dari ada tidak di situ ada ion ya, atau juga ada tidak penambahan ion atau pengurangan ion. Di sini contohnya, jika tidak ada penambahan atau pengurangan ion berarti sama dengan nilai proton. Nah, untuk nomor elektron tersebut berarti protonnya adalah 19, maka elektronnya juga 19. Nah, kita lihat soal selanjutnya yang ada penambahan ion ya. Di sini ada di ciri-ciri ada penambahan ion atau pengurangan ion. Di sini ada positif atau negatifnya. Untuk positif itu berarti di mereka itu berarti atom tersebut itu melepaskan ya, melepaskan. Untuk yang positif tidak ada angkanya berarti dia melepaskan satu ion. Satu ion atau satu atom ya. Nah, berarti elektronnya di sini adalah kan 19. Dilepaskan berarti dikurang 1, maka elektron tersebut 18. Gitu. Jadi perbedaannya hanya di elektron saja untuk yang ada ionnya. Lalu untuk oksigen, di sini ada
pengurangan atau ion negatif 2 ya. Berarti itu menambah atau menangkap ion plus 2. Berarti di sini nomor masanya berapa teman-teman? Nomor masanya 16, nomor atomnya adalah 8, protonnya adalah nomor atom yaitu 8, neutronnya berarti 16 dikurang 8 sama dengan 8, elektronnya yaitu berarti 8 ditambah 2 berarti 10 gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah struktur atom yang harus kita bisa kuasai. Yang pertama adalah harus nomor massa, nomor atom, proton, neutron, dan elektron gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi elektron dibagi dua, yaitu dengan cara kulit dan dengan cara subkulit. Dengan cara kulit, menggunakan kulit yang pertama yaitu terdiri dari 1 elektron, 2 elektron yang kulit pertama, kulit kedua terdiri dari 8 elektron, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ada 18, ada 32 elektron dan 50. Kulit pertama itu kita tulis dengan huruf K, kulit kedua L, kulit ketiga M, kulit keempat N, kulit kelima O, dan kulit keenam P. Tapi untuk di SMA ini hanya sampai O saja, P-nya enggak ya. Dan untuk kulit pertama itu terdiri dari 2 elektron. Untuk kulit kedua L itu 8 elektron, kulit ketiga 18, 32, dan 50. Nah, untuk mengetahui cara mencari periode dan golongan harus memenuhi syarat, yaitu isi kulitnya yang terakhir itu tidak boleh melebihi 8 elektron. Jika kita lupa dengan banyaknya elektron dalam setiap kulit atau maksimal elektron dari setiap kulit, kita bisa menggunakan rumus 2N pangkat 2, dimana misalkan kulit pertama ya, 2 dikali kulit pertama pangkat 2, berarti 2 kali 1 pangkat 2 adalah 2 gitu ya. Dan juga jika kita ingin mengetahui kulit kedua, berarti 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 4 adalah 8, jadi 8, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah konfigurasi elektron melalui subkulit. Melalui subkulit itu kita menggunakan huruf S, P, D, dan F, di mana kita harus menggunakan diagram dan membuat diagram terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan cara diagramnya yaitu 1 S, lalu 2 S, 2 P, 3 S, 3 P, 3 D, 4 S, 4P. Nih kakak lagi buat diagramnya dulu ya. Diagram subkulit 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7 P, 7S. Nah, untuk cara membacanya yaitu dengan menggunakan tanda panah arah ke bawah. Seperti ini. Kita buat. Kita tanda panahnya menyerong ke kiri ya, kiri bawah. Ini.
Jadi cara membacanya yaitu pertama misalkan 1S, lalu 1S ke 2S, lalu 1S ke 2S, lalu ke 2P ke 3S, lalu habis 3S ke atas lagi 3P 4S, habis 4S 3D 4P 5S, lalu setelah 5S 4D 5P 6S, lalu ke 4F 5D 5D 6P, lalu ke 7P ya, lalu habis 7P 5F 6D, lalu ke 7S. Nah gitu ya teman-teman, kita membuat diagram terlebih dahulu dengan cara menyerong ke kiri dengan aturan panah ke bawah ke kiri. Nah, nanti setelah kita buat diagramnya, kita bisa menentukan elektron tiap masing-masing. Untuk S, elektron maksimalnya yaitu maksimalnya 2, lalu untuk P maksimalnya ada 6, dan D 10, F 14. Jadi bisa maksimalnya sekian, lalu kalau kurang bisa nggak? Kak, bisa. Jadi kalau di bawah 6 bisa untuk P, di bawah 2 bisa untuk S gitu ya teman-teman, tergantung dari hurufnya tersebut gitu. Ini susunannya jadi seperti tadi ya, 1S 2S, lalu kembali ke atas 2P 3S, lalu 3P 4S, lalu 3D 4P 5S, 4D 5P 6S, lalu ke atas 4F 5D 6P 7P, lalu ke atas 5F 6D 7S. Nah, untuk materi subkulitnya tersebut teorinya dulu seperti ini, nanti kita masuk ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Nah, untuk membuat konfigurasi elektron kita bisa mencari periode dan golongan ya. Jadi untuk mencari periode yaitu kita harus menggunakan banyaknya kulit yang dipakai atau kulit es yang terakhir. Ini teorinya dulu ya. Dan untuk mencari golongan itu ada golongan A dan golongan B. Untuk golongan A-nya itu kita cari akhiran S, lalu kita lihat elektronnya, jumlah elektron S. Nah, itu termasuk golongan berapa A. Jadi, kalau S-nya 2 berarti golongan 2A gitu ya, teman-teman. Lalu, jika berakhiran P, maka golongan elektron dari P-nya tersebut kita jumlahkan ya dengan S. Jadi, S itu ibaratkan temannya si P. Jadi, selalu bersama atau temannya dari elektron atau susunan dari subkulitnya. Nah, tapi dengan syarat N-nya harus sama ya, atau depannya harus sama. Misalkan di sini 3 berarti S-nya 3, lalu kita jumlahkan elektronnya yang atasnya gitu ya, untuk mencari golongan. Nah, ini untuk teorinya dulu ya. Untuk yang B, kita dapat mencari golongan dengan akhiran S dan akhiran D gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk D-nya, N-nya dikurang 1 dan S-nya juga jumlah dari S dan D. Jadi jika S-nya di sini 3 berarti D-nya 3, 3 dikurang 1 2 berarti 5. Berarti dia golongan 5B seperti itu ya. Nanti kita langsung ke contoh soal supaya lebih jelas. Ini adalah teorinya dulu. Lalu jumlah S sama D itu jika berjumlah 8, 9, 10 maka masuk ke golongan 8B. Dan jika 11 jumlahnya maka 1B, 12 adalah 2B. Nah, dengan catatan Aufbau atau teori dari Aufbau yaitu jika D-nya berjumlah elektron 4 maka kita ganti dengan jumlah elektron 5 ya. Dan jika jumlah elektron dari 9 maka kita ganti dengan jumlahnya 10 gitu ya. Lalu dan jika berakhir 4F maka otomatis golongan tersebut adalah golongan 3B dengan golongan laktanida. Dan jika berakhir 5F maka golongan tersebut adalah 3B dengan golongan aktif. Kita akan menerapkan periode dan golongan untuk mencari periode golongan menggunakan konfigurasi elektron subkulit. Cara pertama yaitu kita tulis diagramnya dimulai dari tanda panah ini, berpatokan dengan elektron yang ada di atom yang kita ingin cari. Misalnya S dengan elektronnya 16, maka kita tulis dulu 1S. Nah, di sini S itu pangkat 2 elektron ya, berarti 2. Lalu setelah itu ke bawah ya, 2S pangkat 2, S itu 2 berarti, lalu ke atas 2P
pangkat P itu pangkat 6 ya. Lalu ke bawah 3S pangkat 2. Kita hitung dulu ya teman-teman, atasnya atau elektron yang di atasnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, masih kurang ya teman-teman. Lalu kita ke 3P sampingnya, 3P pangkat 2 tambah 2 4, 4 6 10 12, karena kita butuh berarti 3P pangkat 4. Nah di sini kita lihat patokan dari subkulit yang terakhir, yaitu berarti kulit ketiga, berarti periodenya adalah periode 3. Dan golongannya karena dia huruf P berarti golongan A ya, karena P itu ada di golongan A, berarti P nya itu adalah golongan 4 tambah 2, 4 tambah 2, lihat elektronnya 6, berarti golongan 6A gitu ya teman-teman. Coba kita lihat S itu benar gak ada di golongan 6A. Di sini S itu ada di golongan 6A periode ke-3. Nah, untuk soal selanjutnya dengan atom 9, berarti kita tulis lagi 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 5. Berarti periodenya adalah 2. Periodenya banyaknya kulit S yang dipakai yang terakhir, berarti 2 ya. 2, lalu golongannya adalah 5 tambah 2 adalah 7, berarti 7, karena di AP jadi A ya, 7A. Kita pakai angka Romawi ya, dan huruf besar. Nah, gitu. Untuk SR yang 38, kita tulis dari diagram 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10, 4P pangkat 6. Coba kita hitung dulu, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 4P pangkat 4S pangkat 2. Untuk golongannya karena ada D, berarti dia golongan B ya, periodenya 4, yang terakhir 4, dan golongannya adalah berarti S sama D nya, berarti S nya ini ya, golongan 2 ditambah D nya 10, 12, berarti 10 sama 2 nih, D nya 12, 12 itu elektronnya masuk ke 12, berarti 2B gitu ya teman-teman. Kita lihat untuk yang D itu kita patokan dengan S dan D. S dan D berarti huruf yang ini ya teman-teman. Kita pakai ke elektronnya 2 tambah 10, 12, berarti 12 itu elektronnya adalah golongan 2B gitu ya teman-teman. Lalu untuk yang 24, kita mulai lagi, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 4, 10, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 10, 12, 18, minus 20, 3D pangkat 4, 10, 12, 18, 20, berarti pangkat 4. Berarti S yang terakhir periodenya periode 4. Golongannya kita lihat S sama D nya ini mainnya. Nah di sini berarti kita lihat 2 tambah 4 6, 6 berarti 6B, golongan B ya, karena dia 2 tambah 4 6, berarti langsung aja 6B gitu. Oke, yang 47 sekarang, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D 10, 4P pangkat 6, 4S pangkat 2, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10. Coba kita hitung dulu, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 38, 48, ini 9 ya. Nah,
Ini jumlahnya adalah 47 elektron ya. Berarti periodenya S yang terakhir yaitu 4, kulitnya jadi periode 4. Golongannya berarti golongan S sama D-nya ya. 2 tambah 9 adalah 11. Berarti golongan 11 itu ada di angka 1B. Golongan 1B. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk periode dan golongan semoga kalian paham ya. Jika belum paham bisa di replay videonya. Sekian untuk pengenalan struktur atom dan konfigurasi elektron. Kalian suka dan bermanfaat dengan video yang kakak share, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.